Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Salah satu video yang viral di media Indonesia saat ini adalah terkait dengan perang saudara yang terjadi di Sudan. Salah satu hal yang sebenarnya membuat aku concern adalah dengan tayangan video pendek yang ada di Instagram yang menarasikan bahwa kejadian di Sudan ini dihubungkan dengan agama tertentu. Katanya kalau kamu tidak masuk agama ini, kamu akan dihabisi seperti ini, ditaruh di dalam tanah. Kemudian ini menjadi indikasi lewat citra satelit bahwa telah terjadi penghabisan manusia secara massal, totalnya itu sudah lebih dari 150.000 orang. Nah, tetapi kan video-video yang viral pendek tersebut itu kan banyak hoaxnya teman-teman. Dan ternyata ini adalah kejadian memang perang di Sudan yang sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, kita pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam peperangan ini. Yang menjadi korban sangat nyata adalah masyarakat Sudan sendiri. Jadi kalau kita lihat sekarang laporan terbaru dari laporan media BBC ya, per Oktober 2025, itu ada 150.000 orang itu tewas dan 12 juta warga mengungsi dan 24 juta orang mengalami kelaparan akut. Di media-media yang lain ada yang mengatakan bahwa total yang berpulang itu hanya 40 ribuan saja kok. Ini belum ada data secara resmi karena jangankan untuk mengecek berapa jumlah korban di sana. Untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan seperti makanan saja itu sangatlah sulit, makanya tidak heran 24 juta orang di Sudan itu berada dalam kondisi kelaparan akut. Kota-kota besarnya sudah hancur seperti di El Geneina, Wad Madani, dan juga Khartoum. Nah, awal konflik dari negara ini awalnya adalah di tahun 2019 sebenarnya teman-teman. 2019 ada kedua kelompok yang dipimpin oleh dua jenderal. Pertama, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Ini adalah militer Sudan, singkatannya SAF atau Sudanese Armed Force. Ini adalah militer yang memang pro dengan pemerintah. Sementara jenderal yang kedua, kelompok yang kedua adalah pasukan RSF atau Rapid Support Forces. Ini dipimpin oleh Letjen Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemedti, yang ini merupakan kayak militer independen. Mayoritas ini adalah etnis kelompok Arab. Dan awalnya kalau aku lihat pendiriannya itu ada sekitar 10 atau 100 ribu anggotanya saja. Tetapi karena mereka ini menguasai wilayah-wilayah Sudan yang memiliki kandungan emas yang tinggi, makanya itu menjadi salah satu bahan bakar mereka untuk mendapatkan pasokan senjata dan berbagai macam kekuatannya. Nah, dua sosok kelompok ini kan awalnya mereka itu bersatu teman-teman. Di tahun 2019 mereka itu bersekutu untuk menumbangkan pemerintah Omar al-Bashir. Jadi mereka tuh pengen ngebuat negara demokrasi karena mereka menganggap pemerintahan Omar al-Bashir itu semena-mena dan tidak adil terhadap rakyat. Tetapi setelah pemerintahannya sudah tumbang, ada muncul konflik pembagian kekuasaan. Jadi kedua kelompok ini awalnya dari pihak Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, militer Sudan, bilang mau bahwa semua peralihan kekuasaan di Sudan itu akan berada di bawah kendali militer. Tapi Hemedti, panggilan dari ketua pasukan dari RSF ini, nggak setuju gitu loh. Karena Hemedti itu takut kehilangan power militer dan juga kekuatan ekonomi. Gara-gara inilah sebenarnya peributan ini sudah mulai terjadi sejak tahun 2019 akhir. Bahkan juga kalau kita lihat dari data-data yang sudah ada, yang dilakukan dari pihak pemerintah seperti RSF, Rapid Support Forces ini yang pro pemerintah ya, mereka juga diduga pernah menghabisi sekitar 300 ribuan etnis Afrika non-Arab di tahun 2000-an. Jadi konflik etnik di Sudan ini masih sangat tinggi loh. Jadi kalau kita lihat latar belakang pendidikan itu memang tidak menjamin apakah orang tersebut akan rasis atau enggak. Jangankan di Sudan gitu ya, yang secara ekonomi masih terbelakang, mohon maaf. Di negara-negara maju aja seperti Amerika, banyak juga kita jumpai hal-hal yang berbau seperti itu. Jadi memang ini udah bukan lagi masalah pendidikan, tapi lebih ke masalah kayak sifat manusia sih. Di Indonesia pun juga ada, walaupun tidak sebanyak yang seperti di sini. Nah, di tahun 2013, Al-Bashir itu kan yang mendirikan RSF dengan 100 ribu anggota, dengan militernya itu mendapatkan pendanaan dari tambang emas, terus juga
terlibat konflik Yaman dan Libya, dan mereka ini juga mendapatkan uang gitu. Tetapi juga aku lihat dari kronologi di sini, ini ada salah satu kota yang awalnya itu sebagai kota yang boleh dibilang adalah benteng terakhir. Di Sudan itu ada dibagi dua wilayah gitu ya, wilayah timur dan wilayah selatan kalau nggak salah. Jadi ada kecemburuan sosial begitu loh. Di wilayah lain itu mereka lebih hidupnya makmur, sementara di wilayah yang lainnya itu hidupnya sangat sengsara. Nah, akhir Oktober 2025, RSF itu berhasil menaklukkan kota El Fasser setelah 18 bulan itu menyerang. Efeknya adalah 1,2 juta penduduk di sana itu menderita, banyak rumah, kemudian juga bangunan, plus juga rumah sakit, itu hancur total dan sudah tidak lagi beroperasi. Dalam serangannya 48 jam saja, itu sudah ada antara 1.500 sampai 2.500 warga sipil yang sudah berpulang meninggalkan dunia ini. Aku buat secara halus bahasanya. Bahkan dari laporan citra satelit pun ada banyak sekali gundukan-gundukan tanah yang dugaan sangat kuat itu berisi adalah ribuan manusia. Dan yang paling menyedihkan, yang dilakukan dari kedua belah pihak, terutama yang diklaim dari pasukan RSF, katanya mereka ini melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Banyak sekali perempuan-perempuan dibegitukan, langsung diperlakukan juga dengan tidak pantas. Bahkan kalau video-video yang beredar ya, nanti aku coba tunjukkan di Instagramku karena kayaknya sosial media tersebut bisa lebih vulgar ya. Jadi banyak sekali kayak tumpukan ribuan manusia itu ditaruh begitu aja. Makanya ini menjadi salah satu concern dari dunia untuk segera melakukan perdamaian. Sudah pernah dilakukan perdamaian teman-teman. Ini sejak tahun 2023 ada mediasi dari Arab Saudi, Amerika Serikat, Uni Afrika. Mereka gagal untuk melakukan mediasi tersebut. Awalnya kan disepakati bahwa gencatan senjata itu untuk dihentikan dulu, kurang lebih adalah 3 bulan, agar bisa menyalurkan bantuan kemanusiaan secara merata untuk masyarakat yang membutuhkan. Plus juga ada masa 9 bulan yang dibutuhkan untuk transisi dari pemerintahan ke pemerintahan sipil. Tetapi dari Jenderal Al-Burhan ini itu menolak. Dia mau adalah RSF ini harus dibubarkan. Jadi menurut aku ini dua sosok kelompok ini nggak yakin yang mereka perjuangkan adalah kemakmuran bagi rakyatnya, tapi sepertinya kemakmuran bagi kelompok-kelompoknya. Jelas dari pasukan RSF ini yang etnis kelompok Arab, mereka tuh berpikir ya, kalau aku lihat sudut pandangnya, mereka berpikir bahwa etnis mereka adalah etnis yang terbaik, etnis yang layak untuk mendapatkan kehidupan yang paling baik di sana. Tetapi di sisi lain, kelompok dari SHF ini yang memang merupakan pro pemerintah di awalnya, walaupun mereka bersama-sama menumbangkan pemerintahan resmi Omar al-Bashir, tapi mereka bilang bahwa nggak begitu dong, ini harus sesuai ke warga sipil, karena suka tidak suka, kalau nanti konfliknya terus berlanjut, ya yang paling menjadi korban ya adalah masyarakat. Jadi kelanjutan sekarang bagaimana kondisi terkininya? Kalau kondisi terkini sekarang ya itu tadi, sampai akhir Oktober 2025 itu semua wilayah di Sudan mayoritasnya itu sudah dikuasai oleh pihak pasukan RSF, dan pihak dari SAF pun itu terus melakukan perlawanan. Dan sampai saat ini kalau aku lihat perkonflikan yang terjadi ini ada beberapa negara yang terlibat di sini. Ada dugaan nih teman-teman bahwa kayak Uni Emirat Arab diduga gitu ya, katanya dia ini yang memasok senjata ke RSF. Karena secara logika aja ya, bagaimana mereka ini kedua belah pihak punya senjata yang sebegitu canggihnya, bagaimana mereka mendapatkan uang, memproduksinya, itu kan semua tidak ada yang gratis di dunia ini, nggak ada lah makan siang gratis gitu. Itu adalah untuk dugaan pemasok senjata ke RSF. Tapi untuk SAF-nya, dugaannya ada dua negara yang dituduh itu katanya ngebantu mereka. Pertama adalah Turki dan kedua adalah Iran. Dan apa yang menjadi bargaining position dari Sudan ini, kok bisa gitu ya, negara ini bisa mendapatkan banyak sumber daya untuk ngebeli peralatan perang mereka. Emas adalah salah satu komoditi yang memang ini kalau aku lihat emas ini berada
paling banyak di tambang emas di Darfur yang saat ini dikuasai oleh RSF, pasukan yang dipimpin oleh Hemedti. Jadi RSF ini kalau aku lihat menjadi salah satu pelopornya. Ada data-data dari laporan Amerika Serikat ya, bahwa selama konflik ini terjadi, tambang emas di Darfur ini tercatat banyak sekali melakukan kayak smuggle gitu, melakukan eksportir emas secara ilegal ke sejumlah negara. Karena memang di wilayah ini adalah wilayah yang memiliki kandungan emas tertinggi di Sudan, bahkan juga peringkat 3 besar di dunia, teman-teman. Jadi kekuasaan yang sedang diperebutkan ini bukan sekedar untuk menguasai secara pemimpin kenegaraan aja, tapi juga untuk menguasai secara ekonomi. Karena ya suka tidak suka, karena kalau sudah berhubungan dengan harta, terus juga tahta, orang itu bisa rela melakukan banyak hal. Dan yang paling menyedihkan pada saat aku lihat ada beberapa video yang viral, ada beberapa warga yang sempat meliput di Sudan nanya gitu ya sama sejumlah perempuan di sana, yang mereka tuh tinggal kayak bukan di tenda tapi kayak baju atau kain ditaruh di atasnya, ditanyain. Satu kain itu paling cuma tinggal di bawahnya tuh ada 5 atau 6 anggota keluarga, anak-anak dan juga ibu-ibu, rata-rata ditanyain, kalian sudah makan belum? Oh belum gitu. Kalian tinggal di sini? Iya. Kalau hujan bagaimana? Ya beginilah. Terus juga kalau mau tidur, makan seperti apa? Tidak ada gitu. Makanya dari media di Amerika mengategorikan bahwa 24 juta orang saat ini mengalami kelaparan akut yang di Sudan. Dan dengan keadaan yang seperti ini aja, kedua pimpinan ini masih tetap kekeh. Mereka tetap pada keyakinannya masing-masing. Dari pihak SAF-nya mau RSF itu harus dihilangkan terlebih dulu. Begitupun juga RSF sebaliknya, pemerintahan di Sudan itu harus di bawah kepemimpinannya. Jadi nggak ada yang mau mengalah gitu. Kalau sudah seperti ini, aku nggak yakin yang dibela, yang diperjuangkan adalah untuk rakyatnya. Aku yakin ini yang diperjuangkan adalah untuk kepentingannya masing-masing karena sudah bercampur dengan aroma politik. Apalagi kalau sudah ditambah, dibumbui dengan kebencian terhadap ras tertentu. Walaupun kita melihat kan kulitnya mereka kan kurang lebih sama ya, kurang lebih kulitnya seperti itu gitu loh. Tetapi kok masih ada yang berhubungan dengan ras, mereka tuh lebih memilih kayak di kelompoknya Hemedti yang kelompok Arab ini, mereka itu melakukan dugaannya menghabisi ratusan ribu orang di sana, itu hanya karena satu alasan. Mereka tidak berasal dari etnis yang sama. Ini terjadi juga di banyaklah kasus-kasus perang atau konflik terjadi di berbagai negara di dunia ini. So, mudah-mudahan juga ya PBB lah paling nggak segera mengambil alih dan juga berkontribusi dalam konflik yang terjadi di Sudan ini, karena bagaimanapun juga ada jutaan, ada lebih dari 24 juta orang yang saat ini di Sudan dalam kondisi kelaparan akut. Dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan hati-hati ya, buat kalian yang melihat video-video pendek, terutama di Instagram, mereka mengambil potongan-potongan dari peristiwa di Sudan, tapi menarasikan ke dalam agama tertentu yang dibilang bahwa kalau mereka tidak masuk ke agama ini, nanti mereka akan diperlakukan seperti ini. Padahal case-nya bukan seperti itu. Ini adalah terkait dengan konflik antar saudara dan berhubungan lebih ke masalah etnis, bukan ke masalah agama. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Kalau ada beberapa hal yang belum aku cover atau ada update terbaru, silahkan kasih tahu aku di kolom komentar video ini. Sampai jumpa.